tadi kan kita udah lihat ya percakapan antara ibu-ibu yang ngomongin tentang arisan. Mungkin kalau udah nggak asing sama kegiatan arisan, mungkin keluarga, temen, atau kalian sendiri juga ikut arisan. Sederhananya, kegiatan arisan atau nama kerennya sih Rotating Savings and Credit Associations ini adalah kegiatan di mana sekelompok orang berkumpul, kemudian tiap anggotanya membayar iuran dengan nominal tertentu. Nah, nantinya uang hasil iuran nanti akan diberikan kepada salah satu anggota melalui pengundian. Pengundian ini akan dilakukan secara terus-menerus dalam beberapa kali pertemuan sampai setiap anggotanya mendapatkan giliran. Mirip-mirip kayak nabung di bank ya. Tapi bedanya kegiatan arisan ini biasanya terjadi di lingkungan tempat tinggal, lingkungan pertemanan, atau juga di keluarga. Kegiatan arisan ini menjadi salah satu contoh yang menunjukkan kalau kegiatan ekonomi ini melekat atau embedded dalam struktur sosial. Tapi kayaknya sebelum itu kita perlu tahu ya tentang keterlekatan atau embeddedness dalam sosiologi ekonomi. Menurut Granovetter, tindakan ekonomi itu melekat atau embedded pada jaringan antar individu atau kelompok yang diekspresikan dengan interaksi dengan orang lain, yang mana di dalamnya itu terdapat hubungan dan kontak sosial. Nah, untuk mengetahui keterlekatan arisan dalam struktur sosial, yuk kita simak video berikut ini. Apa kabar lo? Sehat. Sehat tuh Cayo. Sehat. Oh iya, ini arisannya kapan dimulai, Bu? Harusnya sih sekarang ya. Iya. Tapi udah molor 1 jam Iya ini loh, kok makanya lo. nungguin Mbak Un aku nggak datang. Ya udah ditelepon aja Coba ya. tak telepon. Iya. Halo. Iya Ibu, Di halo. mana? Lagi di jalan ini Ibu. Udah 1 jam ini loh, udah molor. Iya. Ngusik enggak Bu? Iya, iya. Nggih, Iya. makasih. Hati-hati. Oh, murah. Aku beli mahal banget kemarin. Kan makanya ditawar di mana? Tuku ini loh. Ini serahan ini Banget loh. saling saling. Bergabungnya seseorang ke kelompok arisan itu nggak hanya sebatas karena faktor ekonomi loh, tetapi juga karena ada tekanan dan kewajiban sosial sebagai bagian dari komunitas. Nah, kegiatan di arisan juga nggak sebatas pada kita bayar arisan atau iuran dan pengundian, tapi dalamnya itu juga ada interaksi, kayak misal berjabat tangan, menanyakan kabar, atau biasa kita sebut cipika-cipiki gitulah. Dan anggota arisan ini juga tunduk pada nilai, norma, dan budaya yang memengaruhi bagaimana cara mereka itu harus bersikap kepada sesama anggota sesuai dengan status dan identitas sosial mereka. Iuri saja. Cash aja. Ngomong-ngomong bulan kemana ya? Oh, nggak ketok loh. Aku lihat di lewat rumahnya tetap kosong. Kosong aja. Kabur dia. Iya, kabur. Bener gitu. Wah, arisannya di bawah loh. Di bawah tuh. Sampainya jadi ada kan? Gimana nih sampainya? Kegiatan arisan yang dilakukan terus-menerus akan memunculkan kepercayaan dan kekerabatan sosial. Nah, itulah kenapa kegiatan arisan ini lebih dipandang sebagai lembaga sosial yang bisa memperkuat solidaritas masyarakat daripada sebagai lembaga ekonomi. Itu juga jadi alasan kenapa kegiatan arisan ini masih tetap eksis di masyarakat walaupun nggak ngasih keuntungan maksimal kayak kalau kita nabung di bank. Selain itu, di video tadi kan ada salah satu anggota yang nggak ikut arisan ya, padahal di bulan sebelumnya itu dia udah menang undian. Orang itu juga merasa terbebani karena setelah dia menang undian, dia tetap harus membayar iuran di bulan selanjutnya. Dia juga sebenarnya harus yang mengadakan arisan di bulan selanjutnya itu. Ini nunjukin kalau kegiatan arisan ini terikat oleh nilai dan norma. Makanya ketika orang itu nggak ikut arisan setelah dia menang undian, dia digibahin sama ibu-ibu tadi. Nah, tadi kan kita udah lihat nih cuplikan-cuplikan dari kegiatan arisan yang ternyata itu tuh melekat pada struktur sosial. Oh iya, aku jadi ingat sama konsep under socialize sama over socialize-nya Granovetter. Jadi dia bilang kalau under socialize ekonomi itu kayak ekonomi yang biasa kita ketahui sih, yang dipelajari juga di fakultas sebelah, yang biasanya ngomongin tentang menurui gitu. Tapi kalau over socialize ekonomi itu kayak yang kita bahas tadi, di mana kegiatan ekonomi melekat pada struktur sosial. Jadi itu ada pengaruh-pengaruh sosial yang memengaruhi tindakan individu.
Tapi sebenarnya baik over socialize maupun under socialize ini sama-sama melekat pada struktur sosial gitu. Berarti bisa dibilang kalau arisan ini bukan hanya tindakan ekonomi ya Kak, berarti sekaligus ya juga jadi tindakan sosial. Betul. Oh iya, kalian punya nggak sih pengalaman ikut arisan atau mungkin dapat cerita dari orang lain tentang kegiatan arisan? Atau mungkin kalian pernah nilep duit arisan? Kalian punya pengalaman itu boleh banget untuk di komen ya teman-teman. Bye bye.